Welcome to Tech Savvy Indonesia. Hari ini kita kedatangan satu buah feature phone ya. Feature phone itu handphone yang fungsi utamanya hanya komunikasi aja. Jadi nggak ada fitur macem-macem ya. Tapi biasa cuman SMS, telepon aja fungsi utamanya. Dan ini keluaran dari Realme ya. Jadi Dizzo ini sub brandnya Realme lah. Yang biasanya sih mengeluarkan produk-produk IoT ya, jadi kayak macamnya TWS, lalu aksesoris, tapi kali ini dia bikin juga handphone entry level feature phone ya. Jadi udah sangat jarang sih sebenarnya feature phone dikeluarkan oleh brand-brand global ya. Biasanya feature phone itu dikeluarinya sama aja merek-merek lokal atau ya merek-merek yang kita asing lah, pokoknya nggak pernah dengar. Satu-satunya brand global yang masih saya lihat konsisten bikin feature phone cuman Nokia ya. Tapi kali ini ada saingannya nih, Realme bikin Realme Dizzo. Ya langsung kita cek aja, ini barangnya belum saya buka ya. Dan herannya ini Realme tapi diproduksinya oleh PT Evercost ya. Saya bingung juga kenapa bisa begini. Fiturnya di belakang ada di sampingnya ada tulisannya FM radio, MP3, ada center, 64 expandable memory. Lalu dia 1,77 inch display, dan ini yang cukup unik ya. Biasanya feature phone itu baterainya pakai baterai Nokia BL5C itu loh, yang 600 700 lah, paling mentok-mentok 800 mAh ya. Nah, tapi dia ini baterainya 2550 mAh. Luar biasa ya. Ini sangat langka ya. Jadi biasanya kalau yang gede-gede itu bisa jadi power bank gitu loh. Ya, tapi yang ini 2550 dengan body yang gak gede-gede amat. Langsung aja kita buka isinya. Ini gak ada segelnya ya, dari sana saya terima nih emang udah gak ada segelnya. Ya memang fitur phone biasanya sih gini ya. Ya baterainya nih, baterainya gede ya guys ya. Jadi mirip baterai Android ini, mirip baterai handphone Android. Padahal penggunaannya cuman feature phone ya, cuman buat telepon SMS. Ajaib juga ini. Dan kartu garansinya juga bisa Anda lihat ya, PT Evercost ya. Saya bingung nih kenapa Realme kok diproduksinya sama PT Evercost. Apakah garansinya juga di Evercost? Sebentar saya lihat dulu. Ya, dia juga masuknya ke Evercost ya. Nih Anda bisa lihat nih, data alamat service centernya itu Evercost masuknya ya. Jadi si divisinya Realme Dizzo ini dihandle sama Evercost untuk di Indonesia. Nah, untuk handphonenya sendiri seperti ini ya. Modelnya ini mengingatkan saya kepada Poco M3 ya. Mirip Poco M3 tapi ini kecil. Saya sih suka ya, modelnya nih unik gitu. Jadi sini juga tombolnya kita cek ya. Ya, tombolnya cukup nyaman ya. Ya khas merek-merek global gitu loh. Biasanya kan kalau yang terlalu ngasal mereknya tuh tombolnya keras banget. Kalau ini ya bisa, belum sebaik Nokia sih kalau aku bilang sih. Kalau Nokia lebih empuk lagi, tapi ini udah lumayan oke. Dan modelnya saya suka nih, modelnya unik, terutama bagian belakang ini. Dia mirip banget kayak Poco M3 ya. Baterainya masih di luar, di dalamnya kita lihat dapat apa aja ini. Sebentar. Mana ini bukannya? Oh, ini. Ya, ada sebuah adaptor khas ke handphone entry level ya, feature phone ya lebih tepatnya, dengan micro USB. Ini biasa kayak di handphone murah banget sih. Sebentar. Ya 0,5 ampere ya, 5 volt 0,5 ampere. Ya memang standar handphone feature phone ya seperti ini ya, belum macam-macam. Tapi saya agak penasaran dengan charger yang kecil kayak gini, baterai 2000 berapa tadi, 2550 mAh, ngecasnya lama nggak ini? Kita coba masukin. Di sini ada celah ya, di bawah ini ada celah untuk buka casingnya. Lalu ada port micro USB, ada audio jack, slot audio jack ya. Udah nggak ada apa-apa lagi. Ini kayaknya kita bukanya dari sini deh.
Waduh, lumayan ini bukanya. Mungkin baru pertama kali buka ya, jadi lumayan susah. Oke, casingnya lumayan tebel loh. Untuk ukuran handphone feature phone ini lumayan daripada merek-merek yang nggak jelas ini lumayan kokoh sih buatannya. Kita masukin baterainya ya. Dia ada 2 SIM card. Ada 2 SIM card. Lalu ada slot microSD juga nih. Kita coba dulu handphonenya. Oke, kita nyalain. Dizo. Ada bahasa Indonesia juga ya. Ini resmi ya, guys. Jadi bukan handphone BM tapi resmi. Di sini juga ada tulisannya nih. Resmi itu dia ada izin dan sebagainya ya. Tuh. Jadi resmi. Bukan BM. Ya untuk fiturnya ya standar aja ya, nggak macem-macem. Karena ini namanya juga fitur phone, fungsi utamanya ya SMS, nelpon, komunikasi lah bener-bener. Ada lampu sentralnya seperti ini. Untuk kameranya ya, beginilah. Kameranya nggak macam-macam guys ya. Mungkin saya nanti akan nyoba handphone ini untuk penggunaan sehari-hari ya. Jadi saya penasaran juga sih dengan baterai yang gede ditaruh di sebuah fitur phone seperti ini bisa tahan berapa lama. Oke, kita lanjut nanti di video review. Ya, kali ini kita mau bahas tentang handphone yang udah kita unbox, Realme Dizo 300 ya. Bentuknya itu seperti ini ya. Ini biar lebih jelas. Dan jarak antara video yang di opening sampai ke video ini pembuatannya adalah 1 minggu sampai 2 minggu ya. Jadi ini udah saya pakai lumayan lama juga ya. Tapi memang bukan sebagai daily driver karena agak sulit menggunakan handphone seperti ini sebagai daily driver di zaman sekarang ya, dimana kita nggak bisa pakai WA, nggak bisa sosmedan ya. Cuman pure benar-benar buat komunikasi. Jadi rada susah ya. Tapi ini handphone saya pakai buat senang-senang, buat multimediaan. Karena lumayan ya, dia bisa buka radio, lalu juga bisa sebagai pemutar musik dan ya foto-foto dikit lah. Selain itu sih cuman bisa nelpon dan SMS doang. Oke, ini hasil reviewnya. Ya, dilihat dari segi tampilan si Realme Dizo ini mengusung candy bar ya, dengan layar yang cukup kecil ya. Memang fitur phone ya seperti inilah, 1,77 inch ya, dengan sudah berwarna, dia udah color, tapi warnanya ini kurang bagus pada saat Anda hadepin ke cahaya matahari atau di outdoor ya. Tapi kalau di indoor udah oke banget. Tombol-tombolnya cukup empuk ya, nggak kalah dengan merek sebelah. Walaupun memang kalau di compare dengan merek itu ya masih kurang empuk dikit lah. Tapi kalau dibandingin dengan merek-merek lokal ini udah oke banget ya. Belakangnya ini saya suka banget ya, desainnya itu kayak Poco ya. Mirip Poco ya, jadi modelnya tuh futuristik ya. Jadi cukup oke sih kalau menurut saya. Udah gitu bahannya nggak licin untuk dipegang. Ya, setelah tadi bahas tentang tampilannya, kita bahas dari segi fitur dan performanya ya. Jadi dia ini dual SIM tapi nggak punya koneksi internet, alias bener-bener fitur phone banget. Nggak bisa buat ngapa-ngapain kecuali komunikasi pure ya, dan hiburan yang seadanya. Di sini kita punya ada radio FM, dia ada pemutar musik, ada pemutar video. Untuk pemutar musik saya baru coba MP3 dan itu berhasil. Nah, untuk pemutar videonya ini saya coba MP4 nggak bisa. Lalu ekstensi .mov juga nggak bisa ya. Yang dia bisa cuma 3GP nih sejauh ini yang saya coba berhasil nih. Dan ada fitur yang cukup unik di sini, yaitu radio FM-nya dia bisa tanpa earphone sama sekali ya. Tuh. Dia tanpa harus dipasang earphone, dia bisa buka radio FM-nya ya, bisa searching, bisa sebagainya. Jadi nggak usah dipasangin earphone lagi.
antennya udah built-in di dalamnya, jadi ini cukup lumayan ya. Biasanya kalau yang lain kan harus kita pasang earphone dulu, atau minimal ya masang apa kayak di sini baru dia bisa nangkep. Nah yang ini bisa tanpa masang earphone, jadi cukup praktis. Dan pemutar lainnya dia punya file manager juga ya. Nah pada saat buka file itu lebih cepat dari file manajernya ya ketimbang dari menu multimedia. Ini saya nggak tahu nih apa ada yang salah atau gimana ya. Padahal kita bukanya sama nih, sama-sama buka microSD. Kalau kita buka dari fitur multimedianya, misalkan buka gambar itu loadingnya lama banget. Tapi kalau misalkan dari daftar berkas ya dari file manajernya itu bisa lebih cepat. Nah untuk kamera ini nggak bisa Anda pakai sampai Anda masukin microSD ya. Ketika Anda sudah masukin microSD, dia baru bisa pakai, bisa nyimpen kamera maupun video ya. Jadi kalau misalkan nggak ada microSD-nya nggak bisa dipakai. Nah untuk microSD sendiri tertulis bisa disupport sampai 64 GB, tapi ini punya saya 16 GB aja, kelas 10 Vigen mereknya. Ini bukanya lama banget ya. Bisa coba buka, lama banget. Saking lamanya saya kadang-kadang malas, jadi saya pencet batal aja udah. Lalu kita urutin aja langsung dari buka dari sini ya. Soalnya kadang-kadang udah kelamaan banget. Nah Anda solusinya daripada lama nungguin males kayak gini, Anda bisa buka dari daftar berkas. Ini bisa lebih cepat lah, walaupun ya nggak cepet-cepet juga, tapi ya loadingnya bisa lebih cepat lah. Dicari di mana lalu dibuka di sini. Nah itu bisa lebih cepat. Pengaturan nada dering di handphone ini cukup pas-pasan banget ya. Dia cuma ada 2 nada dering. Defaultnya ada 2, tapi Anda bisa nambahin dari micro SD ya. Jadi ada bisa nambahin dari micro SD. Kalau bawaannya defaultnya cuma 2, bener-bener pas-pasan banget. Nah untuk wallpapernya juga lebih parah lagi, cuma 1 ya wallpaper statisnya, dia cuma disediain 1. Otomatis Anda harus pakai gambar sendiri dari micro SD untuk mengganti tampilan supaya refresh, nggak bosen ya. Karena dari sananya defaultnya cuma 1 dan ya nggak ada opsi lagi. Fitur standar lainnya seperti kalkulator, jam dunia, kalender, alarm, lampu ada di ini ya, alat ya. Lalu selebihnya sih seperti standar fitur phone biasa. Nah untuk kameranya sendiri ya, kameranya ini still kameranya masih VGA ya. Nah untuk penangkapan videonya dia cuma bisa mentok di QVGA alias tengahnya VGA resolusinya. Jadi Anda nggak bisa terlalu ngarep bagus ya, karena hasilnya itu kalau videonya itu parah banget ya, pecah-pecah, udah gitu patah-patah banget, dan resolusinya terlalu kecil ya menurut saya. Jadi kalau minimal VGA masih oke lah, tapi ya memang handphone segini kita nggak bisa ngarep banyak-banyak, tapi saya sih harapannya minimal VGA lah. Kalau QVGA ini kecil banget dan terkesan terlalu oldies untuk tahun 2022 ya. Untuk hasilnya sendiri seperti ini. Ya, ini adalah perekaman video dengan menggunakan kamera resolusinya QVGA doang ya videonya ini. Jadi memang kecil banget, dan kelemahan si penangkap video di Realme Dizo Star ini 300 ini, kalau kita udah nyorotin ke atas kadang-kadang warnanya tuh bakal cerah banget dan gak balik lagi ke settingan awalnya ya. Jadi Anda mesti kadang-kadang mesti buka tutup aplikasinya lagi baru normal lagi. Untuk hasilnya seperti ini nih. Ini udah mentok resolusi maksimalnya, nggak bisa dinaikin lagi, bisanya diturunin lebih kecil lagi. Ya itu dia tadi hasil kamera dan videonya ya. Untuk speakernya sendiri lumayan bagus ya, kenceng, walaupun memang ya kita nggak bisa ngarepin ngepas segala macam ya. Ini namanya juga handphone murah, tapi lumayan kenceng gitu loh, dan kencengnya tuh nggak bikin pekat ke telinga gitu ya. Lagu dari lagi ini bisa kami hadirkan resonansi hari ini. Mohon maaf ya, kita putarkan saja permintaan lagu dari. Lumayan oke lah ya untuk harga segini. Berkirim di 0813. Nah untuk baterainya nih si Realme Dizo seperti yang udah saya singgung waktu awal-awal unbox ya, saya cukup kaget. Fitur phone itu biasanya 800 mAh, 700 mAh, ada yang 600an juga. Nah yang ini dikasih lumayan gede baterainya. Fitur phone dikasih 2550 mAh.
Saya waktu awal udah bilang ini kayaknya agak overkill ya, bakal sangat berlebihan, dan memang ternyata terbukti. Saya pakai buat radio FM, saya pakai buat muter musik. Ini baterainya nggak gerak sama sekali, walaupun ini udah saya pakai hari ke-4 sesudah ngecas ya. Nah, ini nggak turun sama sekali, dia masih full aja. Barnya di sini ya, nih masih full aja. Ini putih itu bukan kosong tapi full. Jadi memang terbukti iritnya sih ya. Kalau internet, karena dia ini nggak ada internetan juga, jadi 2550 mAh sih kayaknya bisa tahan seminggu lebih mungkin. Kecuali Anda misalnya mungkin pemutar video dari pagi sampai malam nonstop, tapi video pun di sini tuh terbatas gitu loh. Anda nggak bisa play macam-macam karena resolusi gede dikit dia nggak bisa. Lalu dia pakai MP4 MOV juga nggak bisa. Cuman pakai 3GP yang gambarnya itu buram banget, jadi pasti nggak nyaman juga sih. Jadi kesimpulannya gimana? Dengan harga yang ditawarkan ya 200.000 lebih ya, ini handphone cukup lumayan ya untuk memberikan diferensiasi ya. Kalau selama ini kalau Anda mau feature phone, mereknya kalau misalkan brand global ya cuman adanya Nokia paling. Nah sekarang Anda bisa ada pilihan lain ya. Walaupun si Realme Dizo ini saya kaget karena ternyata diproduksinya oleh Evercost ya, bukan oleh si Realme. Tapi ini adalah sub brandnya Realme, jadi standar kualitasnya mungkin saya rasa mengikuti Realme ya. Bahannya pun beda lah dengan handphone lokal yang mungkin 100 ribuan ya, itu beda. Ini kelihatan lebih halus lah buatannya, finishingnya juga bagus, lalu juga case-nya juga kelihatan lebih menarik lah. Menurut saya ini bisa jadi opsi yang baik ya. Tapi kalau saya pribadi ya, saya sih udah agak susah ya untuk zaman sekarang itu kita nggak pakai macamnya WhatsApp dan sebagainya, hanya ngandalin telepon SMS aja tuh udah agak susah ya. Jadi terserah, kalau Anda misalkan masih perlunya cuma telepon SMS doang dan hiburan kecil-kecilan kayak radio FM tadi ya, ini bisa jadi opsi. Tapi kalau misalkan butuh yang macam-macam, ini mungkin bisa nambah dikit untuk dapat handphone Android murah. Itu aja dari saya. Kalau Anda suka video ini jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada yang mau ditanya bisa komen di bawah. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Bye.